Udah, nggak apa-apa. Keterangan Ya. Oke. Ya. Halo teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Bung dan saya Ivan dan kita semua di Bukan Pondok Pesantren. Hari ini bahasannya kita ngebahas saja. Alhamdulillah sekarang kedatangan saudara-saudara dan ada kakak tertua. Kakak tertua. Gimana? Gimana? Kita ngebahas apa nih? Ya, kebetulan kita kan tadi udah berzikir bersama ya. Itu pertama. Cuma kalau tadi live dari tadi kan kepanjangan. Nah, salah satu poinnya sesuai dengan bahasan ke belakang tentang kearifan lokal. Di antaranya tentang sesajen. Sesajen di sini mari kita coba bahas dari berbagai sudut pandang semua teman-teman yang berkumpul di sini dengan harapan bahasa atau kata sesajen ini tidak jadi rancu, tidak jadi kaku, kemudian tidak jadi hal-hal yang ke arah yang kurang baik. Justru di sini kita coba bahas dari sisi pandangan kita semua seperti apa sih kita ngebongkar sesajen ini sendiri. Ya, begitu. Nah, buku ada kesatuan. Ya, siap. Kayaknya buaran tentang sesajen ini lebih pas kalau dibahas oleh akhir. Wah iya. Masih ngikut aja. Enggak. Bagaimana? Ini teh apa itu kumaha? Nah, selama ini nih lakon dunia persilatan membahas Bahasanya bebas ini. bebas. Oh, di tengah. Oh iya, siap. Mangga Pak. Aduh, gimana tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini. Langsung saja menyambung ke apa yang disampaikan. Sesajen, kalau saya dari sudut pandang ortodoks, sangat ortodoks. Bahasa gampangnya kalau sesajen yang saya tahu dari sesanusejen. Apa itu sesanusejen? Sesanusejen itu maksudnya bahwa apa yang memang dihidangkan itu harus yang pernah kita tahu, pernah kita makan, sehingga susuguh ini sesajen dalam arti susuguh akhirnya. Sesajen tadi sesanusejen, sementara susuguh nyuguhan. Ya, tadi. Nah, sesanusejen yang akhirnya menjadi susuguh, intinya bahwa apa yang disuguhkan kepada orang lain harus yang sama dengan yang disuguhkan ke diri kita. Jangan sampai kita menyuguhkan ke orang lain sesuatu yang aneh, sehingga orang pun tidak merasa bahwa ini sesuatu yang bisa dimakan ataupun dan lain sebagainya. Susuguh dalam versi bahasa Sunda lainnya ada sajen, ada suguhnya kan. Karena sesajen lebih cenderung dengan hidangan-hidangan yang lebih cenderung ke kalau zaman dulu mungkin hal itu dihidangkan. Sementara kalau suguh lebih lumrah. Orang bertamu, orang datang, kemudian bersilaturahmi, ada susuguh, disuguhi gitu. Iya, disuguhi. Beramah tamah. Jadi aja susuguh. Nah, kalau balik lagi ke sesajen yang tadi, bahwa sesanusejen maksudnya begini, karena ada sebagian pemikiran yang menganggap bahwa ada yang kadang menyajikan sesuatu yang ditidakbolehkan, apapun itu, yang mungkin ada versi bahasa haram dari sisi pemahaman gitu. Nah, ini yang diusahakan untuk tidak, karena biasanya nyuguh dalam arti sesajen yang disuguhkan di sini kalau sesuatu yang berbau tadi haram ataupun tidak lazim, ini biasanya yang disuguhnya pun yang tidak lazim juga gitu. Sementara kalau kita nih semua orang lazim, hanya
bahwa biasanya sesajen dalam bentuk susugu ini tidak hanya untuk yang terlihat oleh kita saja, ada juga yang tidak terlihat, tamu itu misalnya. Sehingga kadang ada yang memang sesajen ini dikhususkan, ada juga yang diumumkan. Biasanya yang dikhususkan ini dibiarkan, jangan dulu, kita tidak bisa ikut makan dulu, kecuali yang disuguh sesajen yang disuguh untuk umum ini bisa selesai acara bisa dimakan oleh semua. Kenapa? Misal sepengetahuan saya ada sajen yang dikhususkan, biasanya ada tokoh-tokoh sesepuh, karukun ataupun apa judulnya yang tidak terlihat oleh mata lahiriah kita ikut hadir. Kemudian kita biasanya menyediakan juga hal-hal yang khusus untuk beliau, kesukaan khusus gitu. Seperti halnya kesukaan kita juga. Seperti halnya ini ada tumpeng di sini. Tumpeng dengan sesuatu dengan segala sesuatunya yang ada yang memang kita sukai pasti di sini. Yang sudah lazim juga. Nah, kalau yang seperti hal di sini misal kalau melihat ini yang ini kan ada khusus, disebut ada khusus, ini mau dimakan mau diminum seperti apa dulu gitu ya. Sementara kalau ini sudah bisa jadi hidangan kita semua. Nah, makanya biasanya sepengetahuan saya, versi saya, ada bagian yang memang ini khusus, makanya yang ngadepin juga mungkin yang pemimpin acaranya ataupun penghulunya ataupun imamnya ataupun apa judulnya. Nah, sementara ke sebelah sini sudah bisa untuk semua. Yang paling ujung biasanya yang untuk bisa dibawa pulang, untuk bekal pulang gitu lah biasanya. Nah, yang pokok ini biasanya ada air-airan, ini tidak apa-apa. Air-airan yang zaman dahulu biasanya ada kopi pahit, kopi manis, ada teh pahit, teh manis, ada air putih, ada susu, ada rujaken. Ini rujaken ya. Kemudian ada air putih, kemudian ada yang lainnya juga. Ada sirih dengan bumbu dan seterusnya. Biasanya dibentuk jadi tek-tek supaya gampang tinggal ngalemar itu sebenarnya di lemar-lemar dulu. Karena biasanya kalau yang ngalemar satu lembar, satunya dibalikin gitu. Jadi saling tangkep gitu. Pasangan ya baru dibumbuin dan seterusnya. Kemudian ada lain sebagainya. Ada ini yang khusus-khususnya termasuk biasanya kelapa muda. Kelapa muda yang biasanya di atasnya disimpan gula merah. Aduh, kalau bahasa Sunda, tapi mungkin tidak boleh ya diomongin bahasanya. Nggak apa-apa. bahasanya kasar karena ini pornografi ya. Gitu bahasanya kalau disebut. Maksudnya kebersatuan karena gula itu sudah bentuk jadi. Sementara itu dihasilkan dari kelapa itu sendiri. Gitu, dari sadapannya gitu. Nah, kalau sudah bersatu, kebersatuan antara kelapa dengan yang ada airnya di dalam dengan gula merah, kalau sudah bersatu mencair sendiri, itu biasanya habis makin lama makin habis si gula di atasnya. Kalau diminum wah asik bener rasanya. Itu seperti halnya biasanya kalau dihidangkan di sini, kebetulan sebenarnya sekarang tidak ada bajigur kalau sudah jadinya gitu loh, tapi sudah terwakili dengan sana. Kemudian ada yang lain-lainnya. Nah, kalau ini kesini nyambung. Ini biasanya diususkan tapi nanti bisa dimakanin. Ada namanya apa? Segorosul. Segorosul. Karena sego-segoan ini pun macam-macam ya. Disesuaikan dengan acara apa gitu lah. Karena kebetulan ada segorosul berapa ini? Bahkan ada 25. Sesuai dengan jumlah 25 ya gitu. Kemudian yang lainnya lah kayak begitu. Hanya ini yang sekarang rada jelas. Biasanya kalau tumpeng ada dua ya.
ada yang terbuka dan tertutup. Kebetulan sekarang terbuka. Berarti sudah tidak ada rahasia lagi di antara kita gitu. Ada juga yang bentuknya congcat doang, isinya di dalam. Nah, itu misteri yang harus dibukanya biasanya. Sementara ini semua sudah terbuka. Tinggal ambil aja. Tinggal ambil sesuai yang diinginkan gitu. Beda dengan kalau congcat itu di dalamnya nggak tahu ada apa. Gitu. Misteri seperti begitu. Berarti simbol semua ya? Simbol semua. Nah, kalau yang umum misal bunga itu simbol dari wangi kali ya, gitu, supaya kalaupun misal dengan diadakan begini saja ini jadi wangi, terbawa wangi kan gitu ya, dengan adanya bunga. Air dengan dibungain bisa diminum misal gitulah, supaya airnya pun jadi wangi, diminum secara simbol badan kita pun jadi wangi. Ada hampangan tuh sebagai simbol bahwa ada sekian macam gitu loh. Hampangan tuh untuk supaya simbol apa yang dimaksud, karena biasanya pada saat kita berkumpul dari mulai hajat berarti punya keinginan ataupun syukuran mensyukuri sesuatu, ada sesuatu supaya hampang gitu lah, diringankan gitu lah. Nah, sementara disambungkan hal yang diringankan secara proses perjalanan dengan hasilnya supaya ngabuah, dari tadi kembang jadi ngebuah, kembangnya sengit tapi buahnya enak gitu ya. Jadi dari awal sampai akhirnya enak dinikmatinya, ada hasilnya. betul begitu singkatnya. Di mana apa? Semua itu simbol. Iya. Kalau gue ngebacanya itu cerita Hairun ini simbol perjalanan kita gitu. Betul. Dari mulai apa? Gue ngebacanya ini malah dari kita awal lahir sampai harus pulang tuh harus seperti apa gitu. Mungkin gitu Iya betul. mungkin gitu. Dari macam-macam air yang disajikan gitu. Dari warna. Ya ini teh kita teh sesajen itu intinya mungkin lah ya yang mau dapat nih. Iya. Berterima kasih dan bersyukur Betul. gitu dengan semua apa yang kita dapat. Kita punya buah, ternyata hasil bumi ada semua, wangi-wangian ada semua gitu kan, ini ada semua gitu. Iya. Ini gitu aja. Betul. Nah, nancepin ini maksudnya apa? Nah, Ada pusaka di sini, ada ditinggal kokolot. Ya, kan ini jangan nancepin. aku yang nanggung. Aku jangan. Itu maksudnya apa nih? Ya, Salah satu pusaka berarti ditinggal leluhur kita. akhirnya tadi ada sudut pandang tuh ya, alur kehidupan Alur manusia. kehidupan, ya. Juga sama melihat, kalau saya melihatnya sederhananya, tumpeng itu mengingatkan bahwa negara kita ini adalah, Nusantara ini adalah negara agraris. Garis. Dengan pegunungannya itu disimbolkan oleh orang tua kita ini dalam bentuk makanan. Ya. Nah, itu tumpeng dengan berbagai hidangannya di sana, karena memang di gunung itu segala ada gitu. Nah, proses kalau di kita dikatakan ya apa ya, ada tumpeng itu selalu ada di yang namanya sesajen ya di Nusantara, terutama di Jawa yang saya tahu, terutama di Parahiang ya, tumpeng itu selalu ada, karena ya itu mungkin untuk mengingatkan. Nah, kujang ini kalau di dalam kitab lama itu Siksakan dan Saksian kalau nggak salah ya, dikatakan bahwa gegamannya wong tani gitu. Nah, kujang ini sebagai agemannya orang gunung. Iya, Ya, sebagai betul. orang gunung. Gegaman di sini bukan sebagai alat, kalau menurut Simbol saya. ya? Iya, Simbol. tetapi ageman, sesuatu yang harus diaji, dikaji, dibaca gitu. Nah, makanya kebetulan ini ada kujang spesial nih punya Bung Leo. Ini kalau malah kalau beberapa orang tua yang melihat kujang mata 9 itu langka sekali, dan itu biasanya dipegang oleh para raja, atau di Saresian pun resi yang utama biasanya yang pegangnya. Iya, kita lihat aja seperti resi kan, saudara-saudara ini. Pandai resi maksudnya. Pandai resi maksudnya. Ya. Nah, ini kujang nangtung ini, bahasa sederhana saya, kalau dari sepuh-sepuh itu kalapa itu sebagai pergambaran kala itu waktu, Pak, itu tempat. Berarti kita ini tidak lepas dari dimensi ruang dan waktu. Nah, makanya kalapa itu memang kan cair ya di langit gitu kan ya, apa ya, keren lah gitu dari buah kelapa itu sendiri. Nah, di sini
kujang ini nangtungan, jadi kita harus bisa ngigelan atau apa yang ngigelan bahasa Indonesia ngejalanan semua lakon kehidupan kita untuk menghadapi kondisi dimensi ruang dan waktu tadi gitu. Makanya kujang ini harus berdiri di sana. Nah, apalagi ditambahkan tadi oleh Aheru bahwa di sana ada bentuk proses manisnya dari kelapa itu setelah diolah jadi gula, kemudian dia sekarang balik lagi bercampur di sana. Nah, semoga kita nangtungan kehidupan atau kita melakoni kehidupan itu dalam menghadapi dimensi ruang dan waktu ini dalam keadaan rasa manis. Jadi harapannya kan itu. Jadi kalau buat saya sesajen itu adalah doa. Gitu. Kalau buat saya ya, dalam arti rasa syukur ya. Setiap orang ini akan punya sudut pandang masing-masing, persepsinya, walaupun secara globalnya saya sangat setuju sama Heru tadi. Bagaimana proses tadi, itu negara agrarisnya, air itu sebagai negara maritimnya gitu. Kemudian proses tadi, kehidupan itu kita dibutuh apa ya, yang tadi kata Heru sangat setuju, hahampangan kalau di dalam sesajen di Sunda itu. Jadi supaya kita diringankan gitu, diringankan dalam langkah, diringankan dalam berpikir, diringankan dalam hasil yang terjadi gitu. Nah, semuanya tujuannya adalah buah gitu. Ya, biar dapat buahnya gitu. Ya, kalau proses air ini kan, ya kenapa ini dominan? Karena memang ya mungkin itu untuk mengakses elemen yang 4 itu yang utamanya difungsikan dari air gitu. Dan semua sesajen itu tidak akan lepas dari 4 elemen itu kan gitu. Iya, tanah, air, api, angin itu tidak akan lepas. Semua kehidupan ini itu dari 4 elemen itu. Makanya kemarin Kang Dadan tuh kan, yang 3 mengkondisikan yang 4, yang 3 ini kan dikatakan Surya, Kartika, Chandra gitu kan, kondisi bagaimana matahari, bintang dan bulan mempengaruhi 4 elemen yang ada di ini gitu. Begitu kalau pandangan saya barangkali yang dulu. Ditambah lagi sedikit mungkin bahwa kujang nangtung ini lamang kesanggupan laku. Amin. Kuujang. Ujang. Gitu. Nah, kuujang ini harus nempel dan nangtungnya di mana? Khususnya berarti di kepala. Makanya ini kelapa itu ya kepala juga sama. Nah, hanya yaitu yang jadi misteri adalah isi kepala. Betul. Di mana pada saat proses awalnya siapa yang masukkan air ke dalamnya? Ya, kemudian kapan pula dimasukinnya, apa disuntikin atau dan lain sebagainya. Tapi sudah ada di dalam, seperti halnya bekal isi kepala kita gitu lah. Itu pula yang akhirnya akan menjadi bentuk kesanggupan kita yang tadi dikatakan hujan. Ya. Begitu. Ya, karena menarik kalau dilihat dari sini tuh ya nyuncung. Jadi seperti ya apa? Semua ini teh kita harus tetap megang tauhid gitu. Betul. Apapun laku kita gitu. Betul. Ujungnya mah tetap pulang gitu. Betul. Ujungnya bukan. Ya. Tumpeng itu kan tadi bahasa umum. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya yang lebih lazim disebut sebagai congcot. Congcot ya. Congcot itu segitiga. Betulnya banyak. Congcot itu segitiga. Pada segala sesuatu memang harus sampai ke ujung, nah gitu. Harus nyampe gitu. Betul, harus nyampe ke puncak. Sampai ke puncak. Begitu. Kang Jati. Ya, jadi itu teman-teman apa? Sajen teh rasa syukur. Syukur. Betul. Bentuk puji syukur kita ke hadirat Tuhan gitu, bahwa kita teh dikasih tanah yang subur lah Indonesia teh gitu. Kamu parahyangan. Iya. Dari mulai Rabu air ada ini ada segala macam atau apa yang dari hasil bumi ada semua gitu. Unsur air ada semua, unsur angin ada semua. Iya. Dipertikel atau tidak, kayak misalkan kalau Sop mama itu ada sekarang di dalam tumpeng tuh ada macam-macam. Iya. Dari mulai nasinya, warna kuningnya, sok mang dia biasa Kalau misal dari sana dulu, yang paling penting biasanya
hidangan yang paling utama zaman dulu itu kopi. Kopi ya. Kopi selalu dihidangkan ada biasa. Kode. Kode keras. Ini kopi kudu kalau ada. Ada kopi itu biasanya sangat lazim di kita nih dua macam kan ya, kopi sama teh yang umum. Hanya kalau kopi zaman sekarang sudah lain lagi. Oh, udah dicampur. Bukan. Kenapa? Pengertiannya. Karena kalau sekarang sudah dengan kecanggihan zaman sekarang sudah itu ada di kopi. Ah, benar. Gitu loh. Seperti halnya tadi pada saat acara tadi ya. Berarti kalau di kopi pasti nempel ke kita. Gitu loh. Itu salah satu simbol yang paling pentingnya supaya tidak cuma sekedar dinikmati enak rasanya, tapi ada arti yang mendalam, apapun yang mungkin positif yang bisa di kopi sama kita kopi saja gitu. Gitu. Selain dari memang itu lambang kesuburan kita zaman dulu ya. Kopi sama teh itu sangat diperebutkan dari zaman dan di kita hidangan sehari-hari. Sementara kalau dengar di luar negeri itu sudah hidangan istimewa. Bikin kopi, bikin teh, ada sekolahnya segala macam gitu. Ya nambahin dikit tuh kopi pahit kopi manis kan. Menjalani kehidupan mau pahit mau manis sangat beritahu gitu. Jalani aja. Jadi apapun itu lakukan saja. Ya wajar bangsa kita dijajahnya pada kopi ya. Orang luar negeri itu datang pengen ngambil kopi kita gitu, hasil bumi kita gitu. Makanya tidak ada alasan sebenarnya kenapa kita tidak boleh melakukan ini, merasa syukur ini gitu. Ya, gitu. Martabak nah ya martabak. Ada martabak kita. Dengan sangun. Oh, dengan sangun. Tapi habis oke. Jadi apapun itu gimana cara kita memandang, intinya kita berhasil mensyukuri apa yang ada di kita sekarang. Apa yang kita alami, apa yang kita lagi. Walaupun ada karudet maksudnya di dalam setiap kita ini ada lagi yang kita pikirkan, ada yang harus dilakukan apa, macam-macam lah. Kayaknya macam-macam beda-beda. Mudah-mudahan mah yang kita tujukan dapat itu kan. Amin. Sesajen dan susuku tadi kan biasanya sudah dilazimkan, bahkan bukan biasa lagi. Semua berupa simbol. Iya, simbol semua. Simbol semua. Ini kenapa ada? Karena ada sesuatu gitu. Tidak cuma sekedar diadakan gitu, tapi ada arti yang memang dikhususkan. Karena biasanya sesajen atau susuguh pun beda acara, beda pula yang disuguhkannya, disesuaikan. Gitu. Kalau misal contoh saja di kesenian, salah satu kesenian yang saya lihat di Jawa Tengah, sesajen itu satu meja penuh disediakan. Nah nanti orang yang mendem kerasukan, dia akan memilih secara langsung sesajen atau suguhan yang sangat disukainya. Setelah itu baru dia menari dan seterusnya. Kecapean ngambil suguhan lagi gitu. Ya. Ada yang gitu ya juga. Ada yang kayak begitu. Ya, bentuk syukur itu bisa macam-macam. Bisa macam-macam. Ya, ada juga kan yang dipergunakan hajat bumi, hajat laut, gitu. Betul. Kan itu sama Sesajen. Nah, prosesi ngaruat lah misalnya itu udah beda lagi gitu ceritanya. Walaupun sebagian besar ada di sini sih. Semua rasa ada di sini. Asin, manis, pahit. Nah hasil kalau yang campur-campur itu adanya di rujak. Itu komplit. Ada pisang, ada pisang ngemen. Kemudian ada roti. Roti itu kalau misal nasi kan nggak lazim dimasukin ke sana ya. Gitu. Beda. Balik ke tannya. Gitu. Ada roti, ada pisang, ada kelapa, ada gula, ada asam. Gitu. Kalau dicampurkan itu rasanya nano-nano. Gitu. Jadi seperti kehidupan ya. Betul. Kan? Nah kalau di minuman biasanya rujakeun, tapi minuman. Gitu. Kalau di sini biasanya disebut urap. Campur-campur. Salah satu yang paling penting di urap itu adalah kacang panjang. Mau dipendekin, dipotong diiris kecil, tetap aja kacang panjang. Mari kita jadi kacang panjang. Kita jadi kacang panjang. Mau diapa-apain, tetap kacang panjang gitu. Panjang ucing ya, biasanya gitu kan. Kacang panjang ucing. Di sini ada salah satu yang paling kalau saya pikir cukup penting untuk kita.
itu ada kata orang Sunda mah koneng. Kuning ya. Ya, kunyit. Koneng temen. Koneng tuh harus temen. Berarti koneng tuh namana koneng, rupana koneng, rasana ge koneng. Konsisten berarti. Konsisten gitu. Makanya harus temen tuh apa ya? Jadi banget lah Pisan, bahasa Indonesia pisan gitu lah. Koneng pisan. Sungguh-sungguh. Jadi kudu total aja. Nah, Jadi totalitas. buat mutlak mah goreng kan gitu. Hari kasep mah. Nah, itu betul. Kalinya. Sementara koneng itu masuk ke jajaran bumbu-bumbu. Ada kalanya kalau melihat orang siapa mah kurang bumbu. Apa sih yang sebenarnya kurang bumbu? Cawerang gitu. Apa dia sempat dilamut kan tidak juga gitu. Tapi biasanya ada sesuatu yang dirasa kurang serap. Itu karena kurang bumbu. Nah biasanya karena bumbu ini dibarengin pada saat prosesi di awal setelah kelahiran. Itu dibarengi pada saat bumbu ini disimpan di penir kemudian dipendam. Ini dibumbuin. Nah biasanya si bumbu ini pun akan menjadi simbol ke depannya. Bumbunya pun ada di sini kan. Oh, hari-hari bayi itu. Betul ya. Gitu. Makanya biasanya kalau yang begitu saja, saya tambah kurang bumbu. Kajian. Beda sih. Iya. Itu ya. Kajian lebih parah. Lebih parah. Terigu. Karena bumbu yang paling pokok sebenarnya amis, asin, lada. Amis, asin sama pedas saya. Ya. Lada Pedas. pedas. Asuh ulah lah. Bisi Tapi itu bumbuna kenyataan hasil juga ya. harus ada. Terasi apa? Nah, terasi mah harus orang Cirebon. Karena ini sangat panjang. Panjang ya. Karena Filosofi terasi itu Cirebon itu ada awal cikal bakal dari terasi. Gitu. Terasi itu bahasa sekarang. Menurut beliau ini yang lebih paham di sebelah sono gitu. Jadi terasi itu teringat selalu. Makanya ada yang belum punya pasangan. Nah, terasi. Ulah gitu. Ulah itu masih teater. Pernah. Gitu. Dulu konon bahwa saya tidak mengalami zaman itu, tapi konon dari cerita yang didapat bahwa salah satu bentuk upeti yang disampaikan dari masih belum jadi masih pendukuhan ya Sarbar kalau tidak salah saat itu, salah satunya memberikan bukan upeti ya, hadiah kali ya ke Mataram itu terasi gitu. Sementara yang lain-lain kan ada segala macam lah, emas permata dan lain sebagainya, termasuk terasi. Nah terasi. Nah konon sang raja ini setelah bumbu masakannya pakai terasi itu dirasa enak banget, sehingga nanya ke koki, "Ki sini Ki," gitu lah. Iya nah dan ngeunah teuing gitu lah. Nah karena keinget, kemudian dari rasanya yang dirasakan enak dan seterusnya, ini dari mana dapatnya? Dari Cirebon katanya. Berarti kalau nanti kirim lagi ke sini saya cuma minta itu. Awalnya petis kali ya saat itu tuh, tapi karena petis itu bentuk airnya, air rebusannya, sementara sudah jadi terasi itu kan dari hasil peresannya yang jadi terasi itu. Nah dari cerita teringat selalunya itu jadilah namanya terasi gitu. Jadi aja terasi kesininya. Nah, bergeser bahasa biasalah orang kita nih gitu lah. Begitu kalau terasi ini. Nah sementara kalau di sono nyambungnya dengan martabak ya, martabak pitu. Orang mencari apapun mencari martabak sebenarnya, karena hidup tanpa martabak mau seperti apa gitu lah. Betul ya Pak ya? Gitu lah. Begitu. Apalagi itu ya,
kalau disebutin semua bingung juga ini kebanyakan. banyak kan. Mungkin dari yang lain, Bung ada Iya, ada cerita masukan juga. Apa nih memandang sesajen seperti apa, Kang? Mangga. Mana misalnya kok minum abdi bagi nanti punten Mangga. itu sesajen itu karena isinya tadi selain daripada rasa syukur Iya. mungkin ini adalah semua pepatah berupa pepatah karena yang tadi dikatakan bahwa sesajen di sini adalah berupa simbol. Pertama mungkin kenapa ini ada kain Di amparan kain lamaran lamaran. kain bonan karena pada saat kita lahir dalam keadaan suci hanya orang tua lah yang menjanjikan selebihnya dan sudah sekali. Kemudian mulai dari sana kita udah ada pahit amis proses kehidupan, kemudian ada ayah kembang, penampu di cayan supaya seger. Iya. Si seri tadi seger, Awet ya, Kang. awet. Dan ada tadi kapati kasihlah ke ala buahna. Betul. Kemudian congcek tuh sebuah cita-cita menuju cung udah lebih ke puncaknya, ulah pergi ke tahapan. Karena di sini banyak godaan. Di alam dunia itu ada godaan. Ini ada sebuah alam dunia. Karena di sini godaan, itu diramuin dengan ulah rakus. Sesuaikan dalam porsinya masing-masing. Non koneng, ini tadi saudara Heru kun buahna non namina koneng, kulitna koneng, simbol kejujuran. Jadi koneng, dia lagi kudu koneng. Mungkin etan intinya mah bahwa sejajan itu adalah simbol dan merupakan pepatah. Udah dibaca ya. Itu dah dibaca. Udah dibaca dan Ulah wawasnya nu pada nyawanya. Untuk kami itu gak haus. Jadi kita kata itu koneng. Iya. Harus dibaca dan dilakukan dan diterapkan benar-benarnya. Diterapkan dalam kehidupan teh. Karena cakap tadi berarti lamun itu memang puncaknya gitu. Di perjalanan teh Sesuai porsi. betul sesuai porsi, berarti ngomongin porsi berarti ada hubungan sesama manusia dan hubungan keilahian Ya. gitu. Jadi kudu seimbang ya Pak. Ya, Gitu. karena di dunia itu kan berbagai macam makanan banyak. Ulah rakus itu ulah. Ya. Ada lemas peing. si kemerdekaan Bisa kemerdekaan. Kapan ngamarkan mah tuh ningakeun harus sesuai porsinya. Tak kan nyanak tuh boleh sesuai kan. Emot kan sami. Nah, itu. ayeuna wae Kan ada lagi mau nambahin? Ada yang unik dari bawang. Nah, Oh, ada yang nanya nih, A. Assalamualaikum, izin gabung pangarsa mugi aya bahan kanggo tapakuraneun. Amin. ARTV. Waalaikumsalam. Mangga akang sasarengan. Kiana Adila masih jempol. Mohon. Alhamdulillah. Yang teknologi dari bawang. Yang filosofinya simbolnya simbol dari ketauhidan ya. terus Ujungnya nyuncung, kawannya gelap, dipesek, bodasan, memutih akhirnya hilang. Begitu dia mungkin tujuan kita untuk bodasan makan itu itu. Gitu. Karena semua ini memang lambang ketauhidan sih Bang. Betul. Dari mulai airnya, dari apapun gitu. Kalau misalnya kita mau dalemin intinya ya tauhid tadi gitu. Makanya ada simbol menantungnya ini tiga. Bener Mang Jati, setuju. kalau saya masih kecil itu ibu ya almarhumah itu kayak sate cabai bawang ini suka disimpan di atas pintu ya, ya. Terus Itu apa tuh? Iya, untuk tolak bala. kalau apa? Iya, Sapu. Bahasa Sunda ya. tolak bala. Ya malah saya pernah baca model garam kayak gitu itu kan untuk menetralisir warna betul. ya. Malah yang nemuinnya malah lain orang kan di luar gitu malah hari itu secara signifikan model gini juga sama pada saat ada
apakah belum ada apa dalam kondisi masyarakat itu, ya biasanya orang tua itu nancepin sate bawang sate cabai ini gitu. Jadi ya panyinglar berenannya penyakit berenan pas ngaliwat sengit bawang jeung cabai pan balik deui berenan anu goreng gitu. Kalau di pintu biasanya ditambahin sedikit panglai jaringan. Iya. Wangi-wangian tertentu khas. Wangian khas. Aromaterapi. Iya, iya. Aromaterapi tapi tidak disukai oleh bangsa lain. Iya. Bawang. Bukan yang itu, tambahannya apa namanya panglai jaringau. Iya. Udah terus. Mana? Kan ya susugu atau sesaji ini tuh tentunya kalau secara sejarah pasti cukup sangat panjang lah. Sangat Mungkin panjang dan banyak macam, banyak perubahan mungkin gitu. Di berbagai kondisi, di berbagai situasi. Nah, pertanyaan saya mah sebetulnya proses akhirnya ini menjadi apa ya, mengkristal gitu ya, menjadi budaya, menjadi doa tadi, menjadi apa itu, dan pengetahuan tentang filosofi di balik ini tuh diawalinya, apakah diawali dengan adanya kesadaran yang anggaplah misalkan kesadaran tinggi yang diakses, sehingga akhirnya setelah mencapai suatu kesadaran tinggi yang diakses itu ada informasi-informasi untuk menyimbolkan ini gitu, atau dari pengamatan ini yang akhirnya untuk mencapai kesadaran tertinggi, atau bisa dua-duanya. Iya. Nah itu aja sih pertanyaan. Kalau buat saya setuju dua-duanya. Ya, ini bisa jadi satu proses sababiah bagi yang sedang menapaki. Misalnya saya lagi napaki ini mengejar pemahaman bertauhidan, ini bisa jadi sababiah dari pepatahnya, dari semua yang tadi sudah pada didapat dari teman-teman. Itu kan jadi pepatah yang tadi kata Heru, ya tinggal kita copy paste aja ke diri kita kan. Kemudian ya kembali yang tadi, proses ada kalanya orang-orang yang sedang menapaki spiritualnya untuk mengejar buana nyungcung ini, di dalam spiritualnya di sana dia mendapatkan simbol-simbol tadi, itu sangat mungkin sekali dan banyak terjadi seperti itu. Akhirnya ya tiba-tiba membuat apa. Kalau buat saya sih ini tuh kan budi dan daya. Budaya itu sebuah daya energi dari kearifan si rasa manusia itu akhirnya dikreat gitu, jadi cantik, jadi indah. Udah tumpang lah menteri disusun kieu misalnya tidak balata dan nggak nyaman lihatnya juga. Ini kan hasil dari budidaya manusia itu sendiri gitu, mengolah. Ini tadi kesepuhan kita, kakak kita nyusun seperti ini kan ada maksud juga. Nah mungkin kalau misalnya nanti yang nyusun ini bisa beda lagi gitu, karena sesuai dari spirit yang ada di dalam dirinya gitu. Makanya hal ini kalau buat saya sepakat yang bahas Agung tadi dan teman-teman yang lain, bahwa ini tuh jadi media untuk mengejar ketauhidan sih kalau buat saya itu gitu. Karena kalau di dalam Islam pun ayat yang pertama kali turun itu adalah Iqra gitu. Nah ini proses Iqra ini ada kalanya kalau kita di outdoor kita dalam kehidupan sehari-hari atau apa, mungkin pola baca kita terbatas, tapi di sini seakan-akan kita dipaksa untuk membaca gitu. Baca. Iya kan gitu. Salah satunya bahwa kalau bisa zaman dulu konon juga para raja apabila memang ini sepuh sudah tidak bisa memberi masukan terhadap satu masalah yang ada, beliau akan masuk sanggar pamujan gitu, tempat nyepennya, tempat menyepi yang di dalamnya biasanya sudah ada yang begini pesewangian. Nah biasanya ini akan menjadi salah satu jawaban dari masalah yang ada. Munculnya dari apa? Biasanya sebagai simbol jawabannya dari sana gitu loh. Karena Sehingga, itu bukannya kesadaran betul. Minimal pada saat ada yang di hadapan begini, kesadaran dipaksa untuk mencari dari yang ada gitu. Bukan mencari yang tidak ada, tapi mencari dari yang ada. Nah tambahan lain, saya ambil contoh yang tadi Kak Heru sempat bahas juga tentang susuguhan ya, favorit menu gitu, seseorang yang kita hormati, yang kita sayangi. Saya ambil contoh misalnya ibu, saya pernah cerita ke ibu, kalau ibu saya itu senang favoritnya itu jeruk bali.
gerbang tarik naik motor gen ngali tukang jeruk balik sok ngegebek. Maksudnya kalau memang ada rezeki ya saya beli, mau dimakan mau dikasihin bebas itu mah. Syariat ya silakan saja asal jangan dibuangkan gitu. Tapi datangan jeruk balik itu menjaga memori kan. Menjaga memori dan saya berpikirnya jeruk bali nate Muhammad tidak gitu-gitu kan yang dituang nama kurang gitu dimakannya, tapi rasa ingatnya kita ini mengakses kepada rasa orang yang kita sayangi ini gitu. Nah ininya yang kita butuhkan kan sebetulnya. Semoga rasa ingat kita ini kepada misal orang tua yang udah gak ada atau kakek atau siapapun, nah ini akan sampai, semoga rasa kita itu gitu. Itu sih kalau Tambahan lainnya dengan adanya sesajen, suguhan, sesuguh, biasanya sebelum dimakan kita berdoa. Itu satu hal yang penting juga. Berarti mau tidak mau kalau makan berdoa dulu. Gitu. Ya, gitu. Sehingga apa yang masuk ke dalam itu sudah dengan berkah doa kan gitu. Itu yang paling diinginkan. Nah, selain dari berkah doa, juga berkah dari simbol-simbol yang ada. Orang yang sedang punya masalah repot supaya hampangan saya mengambil hampangan gitu loh. Saya sedang ngelaku sekarang, aduh masih kemang, wah ya yang segera hasil karena buah gitu lah. Bisa seperti begitu. Ya. Dan proses dari alamnya pun Bung kerennya kan ya saya nggak tahu ya, belum pernah ke luar negeri, tapi lu jelas di urang gitu di Parahiang itu yang namanya hasil bumi itu mulai dari dalam tanah yang disebut bebetikan gitu kan gitu sampai di atas tanah dan bentuknya pun macam-macam gitu. Nah itu kan salah satunya bumbu-bumbuan kunyit kayak gitu, apa yang lainnya lajah, jahe, apa segala macam itu tersembunyi dan ternyata khasiatnya sendiri kan keren banget gitu. Ya udah apa ya, bager pisan gitu, Allah tuh udah ngasih kayak al-maidah lah, udah ngasih semua hidangan yang itu di depan kita gitu. Mungkin dulu kalau kayak yang tadi agak nambahin zaman dulu mah meren gitu, kalau memang dia tinggalnya di daerah yang cuma ada buah apel aja lah misalnya gitu, mungkin sesajinya cuma apel doang gitu, tapi intinya rasa syukur dia gitu ke dikasih sama bumi gitu, sama Tuhan gitu. Bisa ada apa, mungkin cuma apel aja gitu zaman dulu, tapi alhamdulillahnya kita mah di Parahyangan ada semua Kumpul. soal mengakses kesadaran tinggi ya bisa bolak-balik sih tadi dua arah sih ya. Mungkin itu ada lagi kan Budak Dimstone. Assalamualaikum, hapunten pisan teu tiasa hadir. Waalaikumsalam. Siap, A. Mungkin pidoana we gitu. Sasarangan. Gini. Ini yang menjadi. Lagi ada mau tanya nggak nih? Gimana nih sesajen? Itu seputar ini sih kan masih seputar yang isu yang sekarang ada itu kan hal-hal ini menjadi haram kan gitu. Berarti kan ada apa mungkin dasarnya karena ada penggiringan opini atau apa gitu. Padahal kan banyak makna-makna yang bisa kita ambil gitu dari ini semua sih. Betul. Dasar itu kenapa? Gitu. Boleh kan? Boleh aja. Ya. Ini tuh sebenarnya gini sih, tidak cuma sesaji gitu, tidak cuma pusaka-pusaka seperti kujang, keris dan segala macam yang diharamkan gitu, dibid'ahkan dan diharamkan malah dimusyrikkan. Walaupun sebenarnya kalau dilihat dari pola pembacaan kita mengerti tentang apa sih ini semua, itu adalah simbol-simbol untuk rasa syukur dan terima kasih ke Tuhan gitu, ke Allah gitu kan. Justru menebalkan tauhid kita gitu sebetulnya. Pembusukan karakter sepertinya gitu, kayak misalnya kayak kujang dan keris dan segala macam, kita ini bangsa yang terjajah ya kan, yang dipakai senjata untuk melawan penjajah ya model-model kan bisa sama kita gitu, dan akhirnya diharamkan, betul, dibid'ahkan gitu ya, karena kita bangsa terjajah intinya gitu. Karena beda apa ya, Wali Songo menyebarkan agama ke kita itu menyebarkan Islam di Nusantara ini tuh ya dengan mencampurkan budaya gitu, karena mereka melihat, mereka tuh orang-orang pintar gitu, Wali Songo itu tidak ada yang jadinya musyrik gitu, makanya digabungkanlah mereka cara menyebarkan Islam ke kitanya itu dengan mencampur budaya gitu, sesaji pun ada, pusaka itu ada gitu.
Cuma penjajah ya ada Belanda, ada segala macam Belanda sih mungkin. Momennya ya cara untuk meruntuhkan perjuangan itu ya bid'ahkan semua, musrikan semua gitu. Pusaka kalau emang semuanya di bumi hanguskan, oh senjata orang gitu kan, balik bambu runcing gitu. Balik bambu runcing. Padahal kita udah teknologi tinggi. Kita udah bisa bikin keris, kita udah bisa bikin golok, kujang dan apa badik ya, rainsong segala macam gitu. Mungkin itu sih. Yang nambahin Banget. kan mereka bilang, sorry, ya beberapa golongan bilang itu haram itu kenapa? Menduakan Tuhan dan segala macam. Ya balik lagi tadi ke esensinya, ke kita ngerti apa enggak sih sekarang tentang biasa kita belajar sholat, kita nyembah. Kalau kita nggak tahu esensinya apa nggak sama. Ya. Benda-benda juga. Betul benar juga itu semua. Betul. Sekarang sedikit orang yang tahu esensi dari sholat itu sedikit pun saya, tidak banyak orang. Nah, jadi kan kebanyakan kemudian haram ya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah dinamisme kita apa kasarnya hanya percaya kepada leluhur. Sekarang kita jarak ke tanah suci, kita naik aja, apakah itu kita tidak berziarah kepada leluhur juga? Kita percaya kepada nabi-nabi yang berapa ratus tahun kita nggak tahu gitu. Kita harus percaya sama itu. Apa bedanya sih sebenarnya? Ya artinya balik lagi ke pembusukan karakter. Karena kalau ini semua diguarkan supaya dibuka, rasa nasionalisme meningkat. wah dan peradaban kita itu akan ada betul. Rasa nasionalisme meningkat. Mereka khawatir dengan Animisme, dinamisme juga terminologi kolonial. betul. Itu tadi. Padahal kan di sini maksudnya banyak hal yang kita bisa olah, kita pikir, terus meningkatkan daya pikir kita juga kan dengan membaca hal ini, tapi di stop untuk Iya, biar kita bodoh. Karena dengan adanya itu kan silaturahmi gitu, menggalang kekuatan gitu kan. Kalau emang zaman dulunya ngirinya nggak kebayang, saya belum hidup emang penjajahan. Belum, mungkin sekarang masih dijajah. Jadi ini teh kita kumpul silaturahmi, menggalang kesamaan gitu, mencari Tuhan, ya kan? Apakah kita semua di sini tuh jadi menduakan Tuhan gitu dengan begini? Insya Allah enggak gitu kan. Tetap kita mintanya ke Allah gitu, nggak ada apa-apa. Kita cuma ini simbol yang harus kita baca. Nggak ada gitu yang jadinya menduakan Tuhannya betul. Menurut saya sih. Tambahan sedikit, kalau yang menduakan Tuhan memang ada. Biasanya yang untuk maksud tertentu. Ini yang akhirnya orang berpandangan bahwa orang bikin sesajen, bikin sesugu atau apapun judulnya, ini karena untuk sesuatu yang Kronik ya. ya tanda petik itu maksud tertentu gitu loh. Ya kan? Terus lagi bahwa si sesuguh atau sesajen ini diperuntukkan bukan untuk kita ataupun sesepuh kita, tapi bangsa lain yang hidup berbarengan dengan kita dengan tujuan tertentu gitu loh. Itu yang akhirnya dipikir bahwa itu tidak boleh, musyrik gitu dan seterusnya. Kalau menurut saya, kalaupun yang dimungkinkan itu cuma mubah, yang tidak dimakan, tapi biasanya Ada yang kebuang lah ya. iya, biasanya setelah acara selesai semua dikonsumsi gitu lah. Yang tidak boleh itu kan ya minimal kalau bahasanya mubah disimpan di mana saja, kemudian dibiarkan begitu saja, itu tidak jelas. Nah, lain dari itu berarti segala sesuatu tergantung niatnya. Gitu loh. Mungkin saja di balik seseorang punya niat yang memang khusus dengan mengadakan hal kayak begini. Sementara insya Allah kalau di kita tidak ada kan ya, dengan maksud-maksud tertentu, apalagi dengan bahasa yang intinya nanti ada unsur kekuatan lain yang dengan dimunculkannya sesaji akhirnya disetarakan dengan Tuhan gitu lah, yang bisa memberi ke kita. Itu tidak dipungkiri ya, masih ada hal-hal yang kayak begitu. Dan itu sebetulnya yang bikin itu dia. yang bikin jadi runyam itu sebetulnya adalah oknum-oknum itu. Betul. Tapi itu biasanya yang nggak ngerti sih. Iya. Tapi mau nggak mau konsumsi bangsa kita gitu lah. Ya sekarang gini lah. Karakter dukun di film nih. Ya. Pakai ikan, itu teh dikarakterkan seperti itu di film teh gitu. Jadi digiring gitu opini teh, padahal itu mah
baju suci kita gitu. karakter yang jahat gitu. Karakter jahat gitu ya. Budaya dasarnya. Iya, di tanah ada gitu budaya teh nah jadi dukun. Mungkin dukun teh karena itu meren gitu ya. Tapi siapa jangan salah banyak dukun yang nggak begitu juga. Bukan begitu? Selain dari itu, kalau misal tadi ngambil ke zaman kolonial, bahwa apa yang disajikan semua ini sebenarnya simbol perlawanan. Simbol perlawanan gitu. Seperti bunga merah putih itu kan simbol perlawanan dari dulu. Sehingga orang ngadegen bumi, ngadegen rumah itu pasti dipasang bendera gitu. Dan lain sebagainya lah gitu. Iya. Biasanya kalau sajian komplit mendak salah satunya bendera juga memang dipasang kan. Iya, buat nasional Indonesia. Betul. Contoh yang unik ya, tadi nggak keburu itu biasanya tanaman abadi itu hanjuang. Hanjuang tuh biasanya selalu ada. Nah hanjuang itu kalau dari bahasa Sunda hanjuang itu jadi intinya kita harus mengeluarkan kekuatan untuk berjuang. Satu itu. Tapi yang kedua jangan lupa hanjuang itu ada kata hanyu. Kalau di Sunda itu ngahanyu itu adalah pembuangan nafas terakhir pada saat sakaratul maut. Jadi pada saat ngahanyu. Nah, pada saat kita menelaah satu pohon hanjuang saja, satu sisi kita harus punya motivasi besar dalam melakukan kehidupan, tapi satu sisi kita akan harus mengingat mati. Apa bedanya dengan hadis Rasul? Cari ajalah dunia seakan-akan kamu akan hidup 1000 tahun lagi. Berarti lakukan ibadah yang benar, yang benar-benar seakan-akan esok akan mati. Apa bedanya dengan pola pandang dari filosofi pohon hanjuang gitu? Nah model gitu. Jadi ya saya sangat setuju sama Aero tadi tentang innamal a'malu binniyat. Jadi ya semoga kita semua karena sudah menyamakan frekuensi tadi sebelumnya dengan melakukan zikir dan melakukan baca sholawat dan lain sebagainya itu tujuannya adalah ketauhidan. Nah ini semua semoga menjadi sebuah media untuk yaitu buana junjung tadi menuju kepada Sang Maha. Begitu. Gimana Pak Rudi? Mau diobrolin Pak Rudi? Aneh Rudi. Rudi itu kayak asing, orang asing. Kumaha Bah di komen. Saya namanya di YouTube Bangga. bahwa senjata khas Jawa Barat ini sangat luar biasa sekali. Kenapa perbedaan dengan keris? Dalam bentuk kujang itu ada beberapa fungsi. Fungsi ngeret, fungsi kernari. Karena ilahara warga Jawa Barat itu adalah petani. Fungsi buat nyokel. Betul. Itu bisa dipadukan dalam sebuah bentuk kujang. Hasil cipta dan rasa ya. Komik yang di itu ya, kamu tuh. Fungsi-fungsinya tuh mana wae sih? Mungkin dia fungsi bentuk itu kanggo ngeureut kan. Bisa di leuweung lantik kekeretan ya ke itu fungsinya kanggo ngeureut. Taya fungsinya kanggo ngarit. Hari karena dulu mah kan bari nyamar, tentara orang bari nyamar jadi petani, tapi bari ngaintel, ini kan nyampel, ini sangat luar biasa sekali orang tua kita membentuk suatu senjata khas Jawa Barat sangat luar biasa. Ya, luar biasa. Gimana Kang Ija? Nyerap. Kang Koko, mantap. Ya yang tadi nih, gimana Bang? Abang siapa namanya nih? Oh saya? Ya. Oh ya. Ada ini. Versi wetan. Versi timur ya. Mana apa? Versi wetan. Ya. Dia udah orang Belambangan. Oh Belambangan, saudara kita dari Belambangan. Ya mungkin menambahkan sedikit aja. Ada Iya, Mas. bahasanya juga rada belepotan. Enggak Ya. apa-apa. Sama saya juga Belambangan. Ya mungkin dengan adanya sesaji atau apapun, ini adalah pagelaran kehidupan kita dari awal tercipta, karena ini tercipta juga daya cipta Sang Maha Kuasa
diturunkan oleh Sang Pencipta manusia itu sendiri melalui cipta rasa. Ya dari segi kecilnya aja, kenapa air itu ada berbagai macam kan di situ. Terus dari sisi situ ada kembang, terus ada ya di situ wangi-wangian lah di situ karena dicampurkan dengan air kan. Itu simbol juga kebersihan sampai kita melalui pagelaran kitab ya, kalau kita bisa telaahnya kitab gitu. Saya teringat mbah saya juga di sini kenapa ada kelapa. Mbah saya juga pernah cerita, wong urip itu ya kayak kelapa, kadang cengkir juga jatuh sebelum melalui pagelaran kehidupan yang duniawi gitu, kayak gitu sih. Ya di situ juga diteruskan dengan adanya kalau sedikit tadi kayak keripik ini ya, ada keripik, ada apa kerupuk, itu kan melalui elemen ya, ada panasnya, ada segala rupanya di sana. Ya kita harus di kehidupan itu ya, walaupun tadi baru cengkir juga jatuh ya nggak apa-apa, itu kuasa Tuhan kan. Kalau tua pun sudah nggak apa-apa, bisa menikmati pagelaran kehidupan ini gitu kan. Ya, kita harus jalanin sampai kita dapat sang buahnya itu sendiri, buah kehidupan sendiri itu. Tetapi kan di balik buah itu sendiri kan berarti ada pagelaran kehidupan ini bermacam-macam ini kan ini. Ya ada ingkung segala rupa ini kan. Tapi tetap ini emang benar nilainya itu sangat luhur sekali ini. Leluhur kita ini melakukan simbol-simbol yang ya mungkin kita suruh nyari sendiri. Betul kata Pak Heru tadi, gimana para raja kita dulu kalau udah mampet gitu kan, memecahkan masalah itu ya hanya disuguhin beberapa ini gitu. Biar bisa Iya bisa gitu fokus ya. Iya, bisa fokus gitu ya, betul. Paling itu aja sih dari saya. Bapak mau apa? Mana diawas ya? Akal. Aiman. Sam. Apa deh? Ayo gimana Sam? Sesaji Sam. Kalau kata aku mah ini jadi kayak bahasa aja. Nah, kayak bahasa gimana? Jadi nggak harus ada huruf, nggak harus ada suara apa gitu. Kita melihat, menghirup, terus nanti dimakan, disentuh, ngerti aja gitu. Rasa berarti yang mainnya. Iya kan bahasa juga kan dibentuknya sama manusia gitu. Ini teh namanya tangan gitu. Ini nggak usah harus dibikin, udah dari sananya aja diciptain. Oh, udah aja ngerti gitu. Cuman ya sedihnya teh karena ya tadi dikerdilkan sih maknanya teh gitu. Jadinya kita mau ngerti bahasa leluhur teh susah. Makanya kita jaga. Amin. Ada dari air TV nih. Mugia tina simbolna sasajen janten siloka supados silih asah silih asih silih asu amin. Silih ajenan ini silih ajenan. Dina bentena warna sareng rupi nu hiji dina sasajen eta janten guarin ilmu abdi sadaya. Amin. Amin lareskan. Sapa bodos. Sampuk. Sapu. Begitu lah. Ini tumpangnya sayang ini. Sikat ini. Pokoknya teman-teman di luar bagaimana? Teman-teman gimana teman-teman? Maaf. Pokoknya sampai aja rasanya. Sampai rasanya nanti diceritain lah. Nanti kita cerita rasa tumpangnya gimana. Gitu aja teman-teman. Kita dari Bukat Pondok Pesantren mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.